Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan mata kuliah pada pagi hari ini, kita akan membahas lebih ke praktek analisa data, di mana nanti akan dilakukan oleh masing-masing siswa sesuai dengan tugas 1, 2, dan seterusnya, yang diharapkan bukan seperti yang ada di contoh, karena contohnya kebetulan saya mengambilnya aplikasi untuk analisa perancangan sistem informasi akademik, maka itu jangan ditiru, akan tetapi dilihat, dicerna, dipelajari, dingertiin. Kalau nggak tahu, nanya. Nah, itu udah kewajiban sampean. Baiklah, akan saya mulai dengan membuka aplikasi Visio untuk merancang apa yang akan kita analisa. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa secara administratif kita harus melihat struktur dari organisasi kampus tersebut atau institusi tersebut atau perusahaan tersebut atau apapun namanya. Setelah itu baru kita melihat di mana kita membutuhkan atau di mana kita dibutuhkan pada saat menganalisa sebuah data di satu perusahaan atau satu institusi. Setelah kita menemui satu dari yang kita tuju, kemungkinan bagian humasnya atau bagian personaliannya atau apapun yang ada di kantor tersebut, kalau memang nanti dirasa perlu surat pengantar, maka segeralah menghubungi kami atau menghubungi Pak Prodi untuk membuat surat pengantar sebagai penghantar tugas dalam mengumpulkan data. Nah, kita akan coba membahas sistem informasi untuk sistem informasi akademik di ITSNU. Yang pertama harus Anda perhatikan adalah bahwa yang terlibat dalam sistem informasi akademik itu adalah siswa atau mahasiswa. Jadi harus ada siswa. Yang kedua adalah dosen. Saya coba catat dulu. Yang ketiga adalah karyawan atau pegawai. Yang keempat dosen sudah, yang keempat absensi. Jadi yang pertama saya catat, yang pertama itu kurang gede, mahasiswa, bentar, mahasiswa, yang berikutnya karyawan, yang berikutnya adalah jadwal kuliah, yang berikutnya adalah absensi siswa atau mahasiswa, yang berikutnya KRS, yang berikutnya KHS. Nah, nanti yang lainnya menyusul. Jadi ada
ada, sementara ada. Sementara ada 6. Dari 6 ini nanti kita akan coba kasih lihat, misalnya yang pertama mahasiswa. Mahasiswa itu bisa dilihat dari absensi mahasiswa ini. Kelihatan. Terlihat. Nah, ini. Di absensi mahasiswa, terus yang berikutnya absensi karyawan atau dosen, jadi bisa ngambil dari absensinya. Berikutnya jadwal kuliah, berikutnya KRS, yang berikutnya KHS. Setelah semuanya kumpul, kita lihat ada beberapa yang harus kita cermati, diantaranya adalah atribut-atribut yang ada di dalamnya. Seperti misalnya mahasiswa. Di mahasiswa itu ada tahun akademik, ada program studi, ada nomor, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada pertemuan. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Nah, kalau di absensi itu ada dosen, maka dosen di situ hanya sebagai key aja atau foreign key, sehingga pada saat Anda membuat tabel untuk mahasiswa tidak sah mencantumkan nama dosen, tapi yang dicantumkan adalah kodenya saja, sehingga nanti akan terjadi relasional atau hubungan satu dengan entitas yang lainnya. Kemudian kira-kira setelah kita melihat itu semua, kita sudah melihat masing-masing, maka kita tinggal merancang apa yang akan kita rancang. Nah, kalau misalnya kita langsung masuk DAD seperti yang dijelaskan pada pertemuan kuliah minggu lalu, maka entitas ini yang pertama kita bikin adalah entitas mahasiswa. Terus yang berikutnya kita akan bikin entitas jadi copy paste saja, terus di rename namanya. Ada mahasiswa, terus tadi ada karyawan, terus ada lagi jadwal kuliah, ada lagi jadwal kuliah, terus absensi mahasiswa, terus ada KRS, ada lagi KHS. Kita rename menjadi KHS.
Terus satu lagi adalah pimpinan. Ada entitas pimpinan, ada entitas bank, ada lagi satu entitas administrasi keuangan atau apapun namanya, PAUK atau apapun yang harus Anda bikin. Sampai sini mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung menulis di bawahnya apa yang ditanya. Di yang pertama entitas mahasiswa kita tata, terus ada pimpinan, ada KRS, ada administrasi keuangan, kita atur sedemikian rupa, ada jadwal kuliah, nah, setelah itu kita bikin satu proses yang disebut dengan proses sistem informasi. Disebut di sini misalnya sistem informasi akademik. Kalau ada kaitan dengan keuangan, akademik dan keuangan, terserah saja. Setelah itu baru dijelaskan alur kerjanya atau alur prosesnya. Ini masih kurang. Kita cari, belum ada. Flowchart, kita kurang. Flowchart, harusnya kalau metrik. Kita cari yang metrik. Ini bisa nggak? Bentar. Ya susah. Kita cari yang lain aja. Flowchart. Ada. Kita sambil jalan. Flowchart.
Nah, ini lebih enak. Maaf. Seperti contoh yang kemarin saya bikin, kalau ini dalam jumlah yang banyak. Jadi hubungannya ngapain aja, nah, nanti akan jelaskan. Nah, mahasiswa mau ngisi KRS harus syaratnya apa aja, ya tentunya harus bayar dulu. Jadi kita harus bikin alur kemana mahasiswa bisa membayar lewat bank, setelah itu bukti bayar ke bank harus ditunjukkan atau dikirim ke bagian administrasi keuangan sebagai bukti bahwa si mahasiswa itu sudah membayar. Bikinnya harus sabar karena ya memang seperti itu. Kalau nggak sabar nggak jadi. Administrasi keuangan, jadi ada informasi ngapain. Kita mulai bikin informasi. Yang pertama, mahasiswa bayar. Bayarnya kemana? Berarti dia harus nyetor ke bank, store mahasiswa atau bayar mahasiswa. Setor atau bayar aja. Bayar, bukti bayar atau bukti store aja. Kita bayar. Nah, berarti mahasiswa dapat bukti. Bukti bayar. Nah, setelah ini bukti bayar ini disetorkan atau dilaporkan pada bagian administrasi keuangan. Bukti bayar. Setelah itu bagian administrasi keuangan merekap siapa aja rekap bayar yang bayar. Nah, setelah direkap, maka bagian keuangan akan melaporkan pada pimpinan. Pimpinan itu bisa pimpinan PAUK-nya atau pimpinan yang lainnya. Berarti harus ada rekap bayar mahasiswa. Setelah itu pimpinan meng-ACC atau menyetujuinya. ACC.
atau mengetahui bayar. Setelah ini selesai, maka harus ada satu entitas lagi, bidang atau bagian akademik atau PAK, di sini aja. Maaf, iya benar. Jadi ini dirubah menjadi PAK. Kalau ini yang bagian keuangan bisa saja PAUK. Nah, setelah ini terus jadi via PAK ada rekap bayar yang masuk. Oke. Setelah itu ada setelah pembayaran direkap atau dilaporkan ke PAK, maka PAK mengeluarkan KRS lewat dosen atau PA. Ada KRS. Nah, setelah itu KRS diisi oleh mahasiswa. Ini berarti ada KRS. Berarti ini kebalik. Kalau kebalik kayak gini bisa aja langsung begini. Nah, langsung dibalik. Mahasiswa isi KRS dengan terlebih ada lagi satu karyawan mahasiswa dosen. Itu lagi dosen. Dosen di sini diperlakukan sebagai dosen PA. Pada saat mahasiswa isi KRS, itu harus sepengetahuan atau lewat bimbingan dengan PA dosen. Maka bisa diatur mahasiswa harus ketemu atau menghubungi dosen PA-nya masing-masing. Di sini konsultasi KRS. Setelah itu berarti persetujuan atau ACC KRS oleh PA. Berarti mahasiswa dapat bukti atau ACC
KRS oke. Setelah KRS oke, mahasiswa berarti mulai mengakses jadwal materi jadwal kuliah. Jadwal kuliah. Setelah KRS selesai, berarti akses jadwal kuliah. Jadwal kuliah. Setelah mahasiswa, berarti jadwal kuliah adanya kan gitu, berarti mahasiswa isi atau akses jadwal kuliah. Bisa. Nah, setelah jadwal berarti setelah melewati beberapa etapa dalam satu semester, maka mahasiswa akan mendapatkan hasil dari kuliah. Jadi, mahasiswa absen dulu, absensi perkuliahan. Absensi kuliah. Nah, itu setelah satu semester lamanya, maka mahasiswa akan mendapatkan KS. Setelah satu semester, masih mendapatkan KS. Apakah dinyatakan sekarang ada di sini KS. Jadi mahasiswa dapat KS atau hasil kartu hasil studi. Ini karyawannya untuk sementara kita rapikan dulu. Secara sederhana kira-kira prosesnya seperti ini, kurang lebihnya sebetulnya bisa sambil jalan, jadi nggak harus kita sekali desain itu langsung jadi satu perancangan, tetapi bisa diulang lagi atau bisa redesain ulang sehingga sampai sempurna termasuk posisinya. Karena posisi
desain juga kalau jelek dan nggak rapi, dilihatnya nggak enak. Ya, misalnya seperti ini. Kita rapikan sampai rapi, sampai enak dipandang. Nah, kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira ada 9 entitas, di mana entitas itu seperti yang saya sudah jelaskan di kuliah sebelumnya adalah ada entitas internal dan ada entitas eksternal. Yang internal mahasiswa dan entitas yang lain, yang eksternal adalah bank. Jadi ini semua setelah DAD ini jadi, artinya kita sudah mulai langkah awal tadi mengumpulkan data, ini berkasnya, mengumpulkan data sampai dengan data itu kita analisa, terus kita bikin desain atau rancang dengan DAD atau data alur diagram. Dari sini kita bisa melihat atau membaca bahwa alur perjalanan atau urutan datanya orang kuliah di kampus tercinta ITSNU itu adalah seperti, kurang lebihnya adalah seperti yang baru saja kita desain. Demikian nanti mudah-mudahan kuliah selanjutnya akan membahas DFD-nya, akan membahas data flow diagram, level 1, level 2, dan mungkin level seterusnya bila atau jika ada. Yang berikutnya akan membahas juga tentang data flow-nya. Yang berikutnya akan bahas juga tentang IRD, Entity Relationship Diagram, di hubungan antara data store atau tabel satu dengan tabel yang lain. Yang berikutnya nanti juga mudah-mudahan akan merancang atau membuat layout desain untuk sebuah aplikasi yang akan kita bikin. Setelah itu ada juga layout desain report atau laporan yang akan kita bikin. Demikian kuliah pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Tugasnya adalah, ini tugas yang ketiga apa keempat. Yang pertama, mengambil struktur organisasi di satu perusahaan, kalau nggak keliru, atau instansi di luar sekolahan ya. Ini perlu dicatat di luar sekolahan, alasannya kenapa? Karena kita sudah biasa di sekolahan, di antaranya adalah itu alasannya. Nah, terus yang berikutnya adalah tugas berikutnya adalah mengumpulkan berkas seperti yang tadi saya kasih contoh itu. Jadi berkas yang seperti ini yang akan kita bahas pada tugas masing-masing itu dikumpulkan terus dianalisa. Kalau bingung maka silakan berdiskusi langsung dengan saya. Kalau lagi tidak ada kegiatan pasti akan saya ladeni. Tapi kalau lagi ada kegiatan mungkin kalau yang belum paham monggo didiskusikan dulu dengan teman-teman yang sudah paham dulu. Jadi jangan langsung ke saya. Dan setelah itu tugas ketiganya adalah tadi membuat rancangan DAD seperti yang tadi baru saja kita ikuti dari hasil kumpulan data yang kita ambil dari sebuah instansi atau institusi. Demikian berarti sekarang sudah ada 3 tugas membuat DAD. Nah, berikutnya. Jangan lupa semangat, jangan lupa sehat, tetap taati peraturan protokol COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.